Halo, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan berbahagia. Kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah kasus. Dengan kasus ini, kita akan lebih dekat untuk memahami dan melihat kemampuan anak, sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan dan apa metode yang pas untuk anak ini. Mari kita simak. Ada seorang anak yang ketika dipanggil namanya, dia tidak merespon. Tapi dia bisa nyebutin nama-nama hewan dan lain-lain. Kalau disuruh, nurut. Tapi kalau diajak bicara sama orang lain, tidak merespon. Mari kita lihat lebih dekat dan memahami karakter anak dan kemampuan anak tersebut. Kita lihat ketika anak tidak merespon ketika namanya dipanggil, kita perlu memperhatikan apakah anak ini paham akan namanya sendiri. Contohnya, ketika kita minta anak untuk menunjuk mana yang namanya Budi dan anak merespon dengan menunjuk dirinya sendiri, itu sudah dikatakan paham bahwa dia namanya Budi. Kita bisa melihat kemampuan listening anak, di mana anak mampu tidak merespon bunyi-bunyian suara yang di sekitarnya. Ketika ada suara dia menengok, atau ketika ada suara meong, dia tahu bahwa suara itu adalah untuk ke kucing. Dengan kita memahami lebih detail kemampuan anak dan kapasitas anak ada di mana, kita akan lebih mudah mana yang lebih dahulu akan kita bangun atau kita kembangkan kemampuan anak tersebut. Ketika anak mampu menyebutkan nama-nama hewan, ini perlu dilihat lagi. Apakah anak mampu untuk diajak komunikasi dua arah dengan menanyakan si benda atau nama miniatur hewan tersebut. Misalnya kita membawa miniatur bebek dan kita menyebutkan ke anak ini namanya apa. Dan anak bisa jawab bahwa itu adalah bebek, itu sudah dikatakan menamai. Saat anak memegang benda dan menyebutkan nama benda tersebut, seperti halnya anak memegang miniatur bebek, dia akan nyebutin bebek. Kemudian anak memegang benda pensil, anak akan nyebutin pensil. Kemudian anak menyebutkan sepatu ketika dia melihat sebuah sepatu. Itu bisa dikatakan anak paham akan nama benda itu. Tapi ketika anak ditanya bahwa itu namanya apa dan anak tidak merespon atau cuek langsung pergi, itu anak belum ada komunikasi sosial dan anak belum bisa menyebutkan nama tersebut secara langsung. Untuk mengatakan anak mampu menurutin atau mengikuti instruksi kita perlu lihat lagi secara detail. Apakah anak ini benar-benar memahami kalimat yang kita instruksikan? Seperti halnya, tolong ambil kue. Anak langsung ambil kue tersebut tanpa ada prompt atau bantuan secara gestur. Hal ini pun membantu anak untuk mempelajari listening, yaitu kemampuan anak mendengar dan memahami apa yang didengar. Tolong ambil kue, berarti kan itu ada 3 kata. Anak perlu memahami bahwa ada 3 kata yang dia harus resapin dan pahamin. Jika posisinya dia bisa memaknai 3 kata dari apa yang dia dengar, berarti kita membantu anak ketika ngobrol atau berkomunikasi itu menggunakan bahasa-bahasa simpel yang terdiri dari 3 kata atau lebih. Atau sebaliknya, jika kurang dari itu, maka kita pun harus perlu menyesuaikan dengan kemampuan listening yang anak kuasain. Sehingga
mengurangi banjir kata atau ngoceh-ngoceh yang terlalu banyak yang tidak dapat dinotis sama anak, sehingga terlihat kita tidak bisa berkomunikasi dengan anak. Dari kasus yang tadi kita bahas, kita pun perlu memahami building blocks of speech and language anak. Kemampuan anak ada di tahap mana? Jadi kita perlu mengejarnya di bagian mana? Nah, yang tadi itu kan ada di bawah preverbal and early interaction. Terus kemudian attention and listeningnya dilihat lagi secara detail. Dengan kita memahami building blocks of speech and language, kita akan lebih paham dan mengetahui apa yang akan kita lakukan terhadap anak tersebut untuk meningkatkan kemampuan anak secara sosial komunikasinya nanti ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.